Dari sanalah makhluk itu berada. Selain bernama asli Suwana, tetapi sapi ini dihormati dan dituhankan di negeri Laut Selatan. Halo, selamat siang, salam mulia, salam budaya, salam Jawa Dwipa, dan selamat berjumpa kembali di negeri Laut Selatan, Nanhai Guo Nanyang, Jawa, Jawata. Teman-teman, di dalam pertemuan kali ini izinkanlah Insun untuk mensejarahkan tentang sejarah di masa lalu ya, tepatnya di abad ke-8 sebelum Masehi, yaitu tentang lembu Suwana. Suwana atau lembu Suwana. Pada abad ke-8 sebelum Masehi, ada seekor sapi di dalam kurung lembu milik keluarga Badra, yaitu milik Romo Pihulun Avatara Indra, Sang Yang Zikau, yang bernama Suwana. Ini didapat waktu beliau babat bumi hutan belantara, tak bertuan di bumi kayangan Semayang Tirta Antanapura dalam kurung Kalimantan. Di hilir Sungai Mahakam Dana dalam kurung Sungai Kamandenu garis miring Sungai Kamandanu. Sampai sekarang sungai itu bernama Sungai Mahakam. Dari sanalah makhluk itu berada. Selain bernama asli Suwana, tetapi sapi ini dihormati dan dituhankan di negeri Laut Selatan. Makanya sapi itu diberi nama Nandi. Saya ulangi teman-teman ya. Tetapi sapi ini dihormati dan dituhankan di negeri Laut Selatan. Makanya sapi itu diberi nama Nandi, yang artinya sapi yang dituhankan di selatan, yaitu di negeri Laut Selatan Nanhai Guo. Sapi atau lembu ini adalah nyata, bukan meteorologi, karena memang nyata adanya. Dan Nandi yang bernama Suwana ini bukanlah sapi atau lembu pedesaan, akan tetapi pemimpin lembu sapi. Sapi dengan wujud perut besar, berwarna kulit hitam, dan bertanduk 4. Hewan ini punya kemampuan melompat yang jauh seperti menjangan dalam kurung kijang garis miring kidang. Dan bila terbang tanpa sayap, secara akademis tidak masuk akal. Akan tetapi kenyataannya seperti itu. Seperti Yesus yang bisa terbang ke langit, dia juga bisa. Dalam kurung sapi Suwana juga bisa. Hewan ini dihadiahkan kepada adik sepupunya, yaitu Sang Yang Zihua atau Siwa, Suguru Manik Maya, di Janapura, di bumi Saila dalam kurung India. Karena kaki Romo Paman Sihuo dalam kurung Siwa ini apus
atau lemas sebelah. Susah kalau untuk berjalan terus pakai jagrak dan tongkat. Akhirnya makhluk yang bernama Swana dalam kurung lembu Swana ini dikasihkan ke kahyangan Janapura untuk tunggangan Romo Paman Siwa dalam kurung Siwo bila mau menghadap ke kahyangan ke negeri Laut Selatan dalam kurung Nanyang. Jadi tidak usah dipikul atau ditandu lagi. Sumber Badrakanda dalam kurung Sang Yang Wisnu yang berbicara dan mewadarkan. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi kisah lembu Swana ini didapat ketika Sang Yang Wisnu, Sang Yang Romo Pihulun Avatara Indra ya, atau Sang Yang Sikau ketika membuat bumi Antanapura sekarang Kalimantan, itu mendapati seekor lembu yang kemudian setelah berhasil ditangkap, lembu itu bernama lembu Swana. Dikatakan Nandi itu karena lembu itu pernah dihormati dan dituhankan di negeri Laut Selatan. Karena Sang Yang Sikau atau Romo Pihulu Indra itu kasihan kepada adik sepupunya yang bernama Siwa atau sang atau guru Manik Maya ya. Sang Yang Siwa itu adalah adik sepupu Sang Yang Sikau ya, atau Avatara Indra. Beliau adalah anak atau putra dari Sang Sisau. Sisau itu putra dari Sang Yang Sikian. Jadi beliau adalah adik sepupu dari Romo Pihulun Indra, namun Sang Yang Siwa ini kakinya abu sebelah. Karena itu kemana-mana beliau itu selalu pakai jagrak dan ditandu. Oleh karena Sang Yang Sikau ini kasihan kepada adik sepupunya, maka lembu Swana ini dalam kurung Nandi ini dihadiahkan kepada beliau, karena Sang Yang Siwa ini setiap tahun beliau selalu datang menghadap ke negeri Laut Selatan Nanhai Guo di Nanyang, kemudian dilanjutkan ke Kalinggaan di Istana Jeruk Pura setelah masa Sang Yang Wisnu Badra. Karena itu untuk datang lagi ke negeri Laut Selatan atau Nanhai Guo ini yang biasanya ditandu dan memakai tongkat, setelah diberi hadiah lembu Swana atau lembu Nandi ini, Sang Yang Sikau naik lembu Swana atau lembu Nandi ini untuk datang ke negeri Laut Selatan, biasanya dalam pemujaan lingga ya, atau setiap tahun hari tahun baru Jawa Dwipa itu. Ternyata dahulu Sang Yang Siwa ini, sang guru Manik Maya ini datang ke negeri Laut Selatan, menghadap ke Istana Jeruk Pura di masa tahun 710 sebelum Masehi dan seterusnya. Jadi hanya itu teman-teman dan sedulur semua ya yang dapat Insun tangkap dari sejarah yang diudarkan oleh Sang Yang Wisnu Badra di dalam kelahiran sebagai Kalki Avatara. Kalki Avatara, Avatara itu adalah manifestasi Tuhan ya. Disebut Avatara itu yaitu Tuhan yang mengambil perwujudan sebagai anak manusia guna bisa memimpin dan menuntun para hamba-hambanya. Baik teman-teman, hanya itu yang dapat saya sejarahkan di dalam pertemuan kali ini.
dari negeri Laut Selatan Nanhai Guo. Seperti biasa, jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Salam mulia, salam budaya, salam Jawa Dwipa.